Penjelasan yang pertama ialah tentang biografi Imam Hanafi. Imam Hanafi memiliki nama asli An-Nu'man bin Sabit bin Zawud bin Mahdi. Beliau lahir di Kufah pada tahun 80 Hijriah pada masa dinasti Umayyad. Beliau dijuluki Hanifah karena beliau adalah orang yang condong terhadap agama kebenaran dan ahli ibadah. Di riwayat lain juga menjelaskan bahwasanya gelar Hanifah didapatkan karena beliau terus-menerus membawa tita. Sedangkan tita dalam bahasa Irak adalah Hanifah. Yang kedua ialah guru-guru Imam Hanafi. Guru-guru Imam Hanafi kebanyakan dari para ulama, tabi'in dan tabi'in. Di antaranya ialah ada Abdullah bin Mas'ud. Yang kedua ada Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga ada Ibrahim An-Nakha'i. Yang keempat ada Amir bin Syahil Asy-Sya'bi. Yang kelima ada Imam Muhammad bin Abu Sulaiman. Yang keenam ada Imam Atha bin Abi Rabah. Yang ketujuh ada Imam Nafi Maulana Ibnu Umar. Yang kedelapan ada Imam Salamah bin Wuhaib. Yang kesembilan ada Imam Qutadah. Dan yang 10 ada Imam Rabi'ah bin Abdurrahman. Tentang murid-murid Imam Hanafi. Murid-murid Imam Hanafi ada 4. Yang pertama Abu Yusuf Ya'qub Ibnu Ibrahim Al-Ansari. Yang kedua ada Muhammad Ibnu Hasan Asy-Sya'bani. Yang ketiga ada Zufar Ibnu Huzailin Al-Kufi. Dan yang terakhir ada Al-Hasan Ibnu Ziyad Al-Kufi. Penjelasan selanjutnya adalah tentang kitab-kitab Imam Hanafi. Kitab-kitab Imam Hanafi yaitu ada 3. Yang pertama kitab Faraid, yang kedua kitab Syurut, dan yang terakhir kitab Al-Fiqh Al-Akbar. Yang pertama adalah kitab Faraid, di mana kitab Faraid ini membahas masalah waris dan segala ketentuan yang ada dalam syariat Islam. Dan yang kedua adalah kitab Asy-Syurut, membahas tentang masalah perjanjian. Dan yang terakhir ada kitab Al-Fiqh Al-Akbar, ialah membahas tentang ilmu kalam atau teologi. Penjelasan selanjutnya adalah pemikiran Imam Hanafi dalam keluarga. Yang pertama ada kafa'ah, yang kedua ada kedudukan wali dalam pernikahan, dan yang ketiga ada nasab anak ibu wanita. Yang pertama ialah kafa'ah. Secara bahasa kafa'ah itu ialah sepadan, setara atau serupa. Dalam pernikahan, kafa'ah adalah keseimbangan antara calon istri dan calon suami, sehingga dari masing-masing pihak tidak merasa keberatan dalam melangsungkan pernikahan. Dalam pandangan Imam Hanafi, standar kafa'ah itu ada 6 unsur. Yang pertama ada nasab atau keturunan, yang kedua ada adin atau agama, yang ketiga ada kemerdekaan atau al-hurriyah, yang keempat ada harta atau harta, yang kelima ada kekuatan norma, dan yang terakhir ada pekerjaan. Yang kedua ada kedudukan wali dalam pernikahan. Wali adalah seseorang yang berhak untuk menikahkan lain perempuan. Dalam pandangan Imam Hanafi, wali tidak menjadi salah satu syarat atau rukun nikah. Dengan demikian, seorang perempuan itu boleh menikah tanpa adanya wali dan pernikahannya tetap dianggap sah. Hanya saja menurut Imam Hanafi, pernikahan itu tidaklah sempurna. Dan yang terakhir ada hukum anak wanita. Imam Hanafi berpendapat bahwasanya anak dan wanita akan dinasabkan kepada bapaknya. Menurut Imam Hanafi, adanya akad perkawinan yang sah berarti juga adanya nasab anak. Meskipun seorang istri dan seorang suami itu berjauhan, istri berada di barat, suami berada di timur, dan meskipun pernikahan itu melalui urusan atau tulisan, anak tersebut tetap dinasabkan kepada bapaknya. Penjelasan selanjutnya ialah ciri-ciri Imam Hanafi dalam membangun mazhabnya. Yang pertama ialah untuk melindungi hak-hak orang miskin. Contohnya, membayar zakat itu wajib pada pakaian, emas, dan perak. Dan tidak menawarkan wajib pajak kepada orang yang memiliki hutang. Yang kedua adalah kenyamanan dalam ibadah dan pekerjaan saat
keluar. Dan yang terakhir ada kekuasaan penuh pada pemerintah dan kepala negara. Yang terakhir mengenal peradaban kehidupan manusia. Penjelasan selanjutnya ialah metode istinbat dasar-dasar hukum Imam Hanafi. Metode istinbat dasar-dasar hukum Imam Hanafi yang pertama adalah Al-Quran, di mana Al-Quran itu menjadi pedoman umat Islam. Ada masalah atau apapun itu, kita harus mengembalikannya kepada Al-Quran, karena dengan Al-Quran kita bisa menemukan hukum baik secara hafal ataupun makna. Yang selanjutnya ialah ada hadis. Hadis adalah hukum kedua setelah Al-Quran, di mana kalau kita tidak menemukan sumber hukum dari Al-Quran, kita bisa menyempurnakannya dalam sebuah hadis. Dan yang ketiga ada aqwalus sahabah atau perkataan para sahabat. Sahabat adalah orang yang membantu Rasulullah dalam menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, aqwalus sahabah atau perkataan sahabat ini memiliki posisi yang kuat dalam pandangan Imam Hanafi. Karena para sahabat itu adalah orang yang paling dekat dengan Rasulullah SAW, dan juga para sahabat itu membantu Rasulullah dalam menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat ada ijma'. Yang kelima ada qiyas. Istihsan, di mana di antara kebanyakan ulama lainnya yang paling banyak menggunakan istihsan adalah Imam Hanafi saat qiyas tidak memungkinkan atau tidak lagi memenuhi syarat. Yang terakhir ada uruf. Uruf adalah adat atau kebiasaan yang terjadi dalam masyarakat. Penjelasan yang terakhir ialah tentang pandangan Imam Hanafi yang berbeda dengan imam lainnya. Yang pertama ialah perbedaan pandangan antara Imam Hanafi dengan Imam Maliki dan Imam Syafi'i tentang nasab anak di luar nikah. Bahwasanya menurut Imam Maliki dan Imam Syafi'i, nasab anak di luar nikah itu ialah mengikuti nasab ibunya. Sedangkan menurut Imam Hanafi, nasab anak di luar nikah itu ialah mengikuti nasab bapaknya. Karena menurut Imam Hanafi, adanya akad perkawinan yang sah itu sudah menjadikan nasab bagi anaknya, meskipun seorang suami istri itu berada jauh ataupun pernikahan tersebut melalui putusan atau tulisan. Yang terakhir ialah perbedaan pandangan antara Imam Hanafi dan Imam Syafi'i tentang istihsan. Ternyata paradigma yang dipakai oleh Imam Syafi'i tentang istihsan itu berbeda dengan ulama Hanafiyah, di mana Imam Syafi'i itu berpegang bahwasanya berhujjah dengan istihsan itu ialah sama saja mengikuti hawa nafsunya. Sedangkan menurut Imam Hanafi ialah istihsan dalam pandangan ulama Hanafiyah ialah berhujjah dengan dalil yang lebih kuat. Sebenarnya Imam Hanafi dan Imam Syafi'i ini hanya berbeda dalam penamaan saja. Akan tetapi kita tidak boleh menyalahkan kedua belah pihak, karena mereka adalah imam-imam yang terkenal dengan karya-karyanya dan tidak mungkin menetapkan hukum dengan cara yang jauh. Cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan dari awal hingga akhir, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma fiqh ila qawmit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.